Shalom, mari sama-sama kita renungan hari ini. Kita puji Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Ku cintakan, Bapa ku cintakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Saat ini kami siapkan hati kami untuk renungan hari ini Tuhan. Engkau berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023. Kita akan mendengarkan dan akan mempelajari sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Tuhan tidak berkenan pada kedegilan hati. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari sudah membacanya terlebih dahulu dalam kitab Yeremia pasal 14, 15, 16 dan 17. Tema pada hari ini kita akan berfokus pada Yeremia 16 ayat 10 sampai 13. Saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudari sudah membacanya terlebih dahulu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata degil diartikan sebagai yang pertama, tidak mau menuruti nasihat orang. Yang kedua, keras kepala. Yang ketiga, kepala batu. Kata degil ini dapat dipahami juga dengan istilah tegar tengkuk atau susah diajar, yang berulang kali dipakai dalam perjanjian lama untuk dikenakan pada bangsa Israel. Dalam perjanjian baru, istilah yang digunakan untuk kata degil adalah poro. Artinya tertutupi oleh sesuatu yang tebal, mengeras, tak kunjung paham. Orang yang degil hati umumnya sulit untuk diajak bicara, lebih senang berdebat, merasa diri paling benar, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Mereka berpusat hanya pada diri mereka sendiri dan akan dengan mudah menyalahkan orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Kedegilan itu bisa membutakan dan bisa merugikan. Banyak orang yang mengira bahwa sikap seperti ini menunjukkan kehebatannya.
Tetapi sebenarnya itu hanyalah akan membawa kerugian pada mereka. Dalam kitab Markus, Tuhan Yesus menegur murid-muridnya karena memiliki hati yang degil. Hati yang degil artinya hati yang menebal, hati yang tumpul, dan tidak berpengertian. Kedegilan hati bukan hanya berbicara tentang pemberontakan, tetapi juga berbicara dan penuh keraguan. Murid-murid Tuhan Yesus telah banyak menyaksikan mukjizat yang Yesus lakukan. Tetapi mereka tidak percaya, hati mereka degil. Mereka melihat mukjizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih dan tersisa 12 bakul penuh. Namun dalam kisah Yesus berjalan di atas air, di dalam Markus 6 ayat 45 sampai 52, dikatakan bahwa mereka tetap tidak mengerti dan hati mereka tetap degil. Di kisah selanjutnya, murid Yesus kembali menyaksikan mukjizat memberi makan 4.000 orang dan tersisa 7 bakul dalam Markus 8 ayat 1 sampai 10. Namun Yesus menegur mereka akan kedegilan hati mereka saat Yesus menceritakan tentang ragi orang Farisi dan Raja Herodes. Mereka tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Mereka hanya berfokus pada roti yang tidak mereka bawa dalam Markus 8 ayat 14 sampai 21. Kedegilan murid Yesus juga diceritakan dalam Yohanes 6 ayat 30 sampai 36. Ketika Yesus menceritakan tentang roti hidup, mereka tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Mereka terus berpikir tentang roti yang dapat menyenangkan mereka, bukan Yesus sebagai roti hidup yang memberikan kehidupan kekal. Pola pikir kita yang salah akan membuat hati kita menebal dan tumpul. Ketika hati kita menebal dan tumpul, maka kebaikan dan mukjizat Tuhan nampak seperti biasa saja. Hati kita degil bisa karena tidak berfokus pada Tuhan. Seseorang yang memiliki fokus terhadap sesuatu, maka otomatis akan peka dengan hal tersebut. Namun, murid Yesus tidak berfokus pada Yesus. Itulah yang membuat mereka tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Sudahkah kita berfokus dengan kerinduan Tuhan dalam hidup kita? Jikalau kita berfokus, maka kita akan menjadi peka dengan pekerjaan Tuhan. Kita akan diberikan pengertian untuk mengerti rencananya. Kedegilan berkaitan erat dengan kebodohan dan orang yang tidak mengenal Tuhan dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 40. Kebodohan bukan tentang tahu atau tidak tahu, tetapi tentang kita mau taat atau tidak. Sebab kita bisa tahu, tapi belum tentu kita mau taat. Kita bisa menjadi bodoh bukan karena kurang pengetahuan, tapi karena hawa nafsu yang membuat hati menjadi tumpul, bebal, dan tidak mau diajar. Karena itu, pengertian kita perlu diterangi oleh kebenaran dengan menempatkan kebenaran sebagai sesuatu yang utama dalam hidup kita. Tuhan ingin kita taat akan perintahnya, tetapi terkadang Tuhan membiarkan kita dengan pilihan kita karena kita keras hati. Janganlah kita menjadi keras hati, tetapi biarlah kita diterangi oleh kebenaran dari Tuhan. Memiliki pengetahuan saja tidak cukup, tetapi kita harus memiliki hati yang taat. Dalam ketaatan, kita mendapat pelajaran dari setiap musim kehidupan kita. Dalam mengikut Tuhan, kedagingan kita memang akan dikikis, tetapi ketaatan itu indah di mata Tuhan. Kebenaran itu kadang memang menyakitkan, namun itu baik dan akan memurnikan setiap hati kita. Orang-orang Farisi di zaman dahulu menjadi contoh nyata akan hal ini. Mereka memiliki keadaan hati yang keras seperti batu, sehingga mendukakan hati Yesus. Kekerasan itu yang membuat mereka tidak lagi peka, baik terhadap kebenaran, terhadap orang lain, bahkan terhadap diri sendiri mereka sendiri. Dalam banyak kesempatan yang tertulis di Alkitab, kita bisa melihat seperti apa sikap mereka yang berulang kali dikatakan sebagai kemunafikan. Mereka merasa sebagai orang-orang yang paling rohani, paling suci, paling tahu segalanya,
paling hebat, paling benar, dan kesombongan ini membuat hati mereka mengeras. Mereka rajin menghakimi orang lain, tetapi tidak pernah introspeksi terhadap diri sendiri. Kepekaan pun lenyap dari diri mereka. Sikap orang Farisi seperti itu sekarang pun kita masih bisa menemukan orang-orang degil dalam berbagai bentuk. Atau malah jangan-jangan kita juga pernah, sempat, atau tanpa sadar masih melakukan hal seperti itu. Ada banyak orang percaya yang terperangkap dalam sikap yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi pada masa itu. Jika kita menemukan ada bagian-bagian kedegilan dalam hati kita, bertobatlah dan lembutkanlah segera. Tanpa itu semua, kita tidak akan bisa mencapai apa-apa dan hanya akan mendukakan Kristus dan mengecewakannya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan hari ini Tuhan. Biarlah firman ini merema di setiap kami, bagaimana kami dapat melembutkan hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mengetuk hati kami yang keras ini Tuhan, agar memiliki hati yang lemah lembut Tuhan, seperti yang Kau ajarkan dalam setiap buah-buah roh Tuhan. Bagaimana kami memiliki hati yang lemah lembut Tuhan, untuk setiap orang, untuk dapat memberitakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini meremat selalu di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.